Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang penyusunan instrumen penilaian, ya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui mata diklat ini tentunya nantinya Bapak Ibu bisa menyusun instrumen-instrumen penilaian sesuai pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, sebelumnya kita review sedikit tentang apa itu penilaian hasil belajar, pengertiannya atau definisinya, walaupun secara praktik sudah Bapak Ibu lakukan. Penilaian hasil belajar itu adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu secara lengkap, sikap spiritual dan sosial. Kemudian itu dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Jadi penilaian di sini tidak hanya penilaian di akhir pembelajaran, tetapi juga dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian lingkup penilaian itu sudah berulang kali kita katakan bahwasanya mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kita lihat mulai dari yang pertama untuk penilaian sikap. Penilaian sikap sendiri dimaksudkan dengan proses untuk mengetahui kecenderungan perilaku, sikap spiritual ataupun sikap sosial peserta didik pada kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam maupun di luar kelas sebagai hasil dari pendidikan. Nah, untuk penilaian sikap itu dapat dilakukan dengan teknik observasi atau pengamatan, kemudian teknik penilaian diri, dan penilaian antar teman sebagai teknik pendukung untuk melengkapi hasil di penilaian secara teknik observasi. Untuk penilaian observasi atau penilaian sikap melalui teknik observasi di sini biasanya menggunakan instrumen berupa lembar pengamatan ataukah dalam bentuk jurnal. Jurnalnya seperti apa? Silakan bisa Bapak Ibu lihat sebagai berikut. Ya, jadi catatan-catatan sikap yang memang muncul pada peserta didik cukup dicatat pada saat memang ada tampil itu yang terbaik ataukah terkurang baik. Silakan dicatat sesuai dengan tanggal kejadian munculnya, kemudian perilaku apa itu terkait dengan butir sikap apa, spiritualkah atau sosialkah, kemudian itu termasuk positif atau negatifkah, dan kemudian tindak lanjut apa yang perlu dilakukan sebagai bentuk apresiasi ataukah bentuk antisipasi dari sikap yang negatif perlu untuk diperbaiki atau jangan sampai terulang di kesempatan berikutnya. Sedangkan untuk penilaian diri itu dilakukan menggunakan instrumen lembar penilaian diri, yang ini bentuknya seperti angket berisi butir-butir positif yang ingin atau diharapkan ada pada siswa. Butir-butir sikap positif seperti contohnya bisa Bapak Ibu lihat dari tampilan berikut ini. Anak-anak tinggal mengisi iya atau tidak, ada atau tidak pada diri mereka. Sedangkan kalau untuk penilaian antar teman itu bedanya hanya di yang menilainya. Jadi karena jelas penilaian antar teman, ada teman lain yang menilai teman satu di antara yang lainnya. Jadi satu anak menilai anak yang lain. Butir-butir pernyataan pun yang terisi atau diisi di sini ada butir-butir pernyataan sikap positif yang diharapkan sebenarnya muncul atau ada pada anak. Hanya tinggal mereka mau merefleksikan diri apakah memang itu ada ataukah belum. Kemudian kita lanjut pada penilaian aspek pengetahuan. Apa sebenarnya penilaian aspek pengetahuan ini? Kita kembali ke
rumusan awal bahwasanya pengetahuan itu pasti ada proses berpikir di sana, ada dimensi pengetahuan yang dilibatkan di sana. Jadi penilaian pengetahuan sendiri itu adalah untuk mengukur proses dan hasil pencapaian kompetensi peserta didik yang berupa kombinasi dari penguasaan proses kognitif, apakah itu dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mencipta, dengan dimensi pengetahuan yang mencakup faktual, konseptual, prosedural maupun metakognitif. Penilaian pengetahuan itu dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik tes maupun penugasan. Teknik tes sendiri bisa dibedakan menjadi ataukah dilakukan dengan tes tulis ataukah tes lisan. Sedangkan penugasan itu sifatnya untuk mendukung dari tes yang dilakukan atau dilaksanakan. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini bahwasanya untuk tes tulis ataupun lisan itu jangan lupa awali langkah penyusunan instrumennya dengan penyusunan kisi-kisi. Ya. Jadi tidak serta-merta ada tes atau butir soal yang langsung digunakan, tetapi tentunya itu diawali dengan pembuatan kisi-kisi yang mana menjabarkan sesuai dari KD, kemudian indikator pencapaian kompetensi sampai kita merumuskan indikator soalnya. Untuk kisi-kisi sendiri ya, seperti apa contoh formatnya bisa Bapak Ibu lihat berikut ini ya. Mulai dari KD, kemudian materinya apa, indikatornya silakan. Jadi untuk satu IPK bisa dirumuskan menjadi lebih dari satu indikator soal. Nah, setelah membuat kisi-kisi ini, kemudian baru membuat atau menuliskan butir soalnya, dan jangan lupa pedoman penilaian atau pedoman penskorannya Bapak Ibu ya. Kemudian harapannya di sini untuk pengetahuan itu arahkan ke instrumen atau soal-soal pada level HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kita sudah sempat bahas bahwa yang dimaksudkan dengan HOT adalah pada level yang berada pada level 3 atau proses kognitif C4, menganalisis, kemudian mengevaluasi C5, dan mengkreasi atau C6. Jadi arahkan soal-soal yang dibuat atau yang Bapak Ibu buat itu adalah yang melatih pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soal-soal HOTS bukan juga artinya adalah soal-soal sulit, tetapi bagaimana mereka mencoba melatih kemampuannya dalam menganalisis, kemudian mengevaluasi satu konsep, ataukah bisa mencipta atau menyimpulkan ya dari apa yang sudah mereka analisis dan coba evaluasi. Nah, untuk level HOT di sini ya, apa karakternya soal-soal yang dimasukkan atau termasuk dalam kategori HOT itu diantaranya adalah tentu sudah berulang kali kita singgung bahwasanya melatih atau mengukur pada kemampuan berpikir tingkat tinggi berada pada C4, C5 ataukah C6 ya. Kemudian soal HOT di sini itu adalah memiliki karakter kontekstual atau berdasarkan kasus, berbasis pada kasus real yang terjadi pada kehidupan nyata. Kemudian ada stimulus yang menarik. Jadi tidak langsung soalnya apa yang dipertanyakan, tetapi diawali dengan stimulus ya. Kemudian sifatnya di sini adalah tidak rutin, artinya tidak langsung bisa dijawab, tapi juga bukan artinya menyulitkan peserta didik, tapi justru untuk melatih proses berpikir mereka, bagaimana mereka bisa menganalisis, mencoba mengaitkan dari konsep-konsep yang sudah dipahami, diketahui, untuk bisa mereka menemukan solusi atau mengarah pada pemecahan masalah sesuai dengan soal yang ditampilkan atau kasus yang ditampilkan sebagai stimulus awalnya. Nah, itu kurang lebihnya karakter soal HOT yang perlu diperhatikan di sini, karena
harapannya dan tuntutannya adalah Bapak Ibu mengembangkan soal-soal yang bukan soal biasa, tetapi soal-soal yang mengarah pada soal-soal HOTS, yaitu pada level 3 di dimensi proses berpikir, analisis, evaluasi, dan mencipta. Kemudian pada saat menyusun soal HOTS, ya, langkah-langkahnya sebenarnya sama saja dengan penyusunan soal yang bukan berada pada level HOTS. Hanya di sini ada tambahan langkah setelah Bapak Ibu membuat kisi-kisinya. Kemudian yang perlu dipikirkan satu langkah tambahan lagi, yaitu memilih dan membuat stimulus yang menarik, yang kontekstual sesuai dengan soal yang diinginkan nantinya. Baru kemudian dilanjutkan pada penulisan butir soal, lanjut pada pedoman penskorannya. Itu saja ada tambahannya. Jadi tambahannya adalah membuat stimulus yang menarik, yang sesuai, yang sifatnya kontekstual, Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut pada aspek berikutnya, itu adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah proses menilai kemampuan peserta didik dalam rangka menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi bagaimana anak-anak bisa menerapkan pengetahuannya itu sebagai tanda atau sebagai indikator bahwa mereka terampil melakukan sesuatu berdasarkan pemahaman yang sudah dimiliki atau pengetahuan sebelumnya yang sudah dipelajari di aspek pengetahuan, menyangkut aspek pengetahuan. Untuk penilaian keterampilan itu dapat dilakukan dengan 5 teknik, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah teknik praktik atau unjuk kerja. Jadi penekanannya adalah kita ingin melihat prosesnya. Kemudian teknik produk atau produk itu kita lihat bukan difokuskan pada prosesnya, tetapi pada produk akhir atau hasil kerja akhir yang dihasilkan oleh peserta didik kita. Kemudian teknik proyek yang itu lebih perlu waktu agak panjang karena di sana ada proses investigasi dan pengumpulan data informasi sampai pada penyusunan laporan, baru kemudian mereka mempresentasikan hasilnya, ya. Jadi ini butuh waktu yang agak lama atau agak panjang dibandingkan dengan teknik-teknik yang lain. Kemudian teknik portofolio ini adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil kerja terbaik dari peserta didik. Ini sebagai bagian untuk dokumen pendukung saat kita nanti mengolah nilai keterampilan. Jadi untuk deskripsinya bisa digunakan atau didasari atas portofolio-portofolio yang sudah terkumpul dari hasil kerja anak-anak atau peserta didik kita. Ditambah satu lagi teknik yang lain yang bisa dilakukan, seperti contohnya adalah teknik tes. Kenapa tes? Ya, mungkin Bapak Ibu bukannya berpikir bahwa bukannya teknik tes ini ada di aspek pengetahuan. Nah, teknik lain, contohnya teknik tes yang ada di aspek keterampilan di sini dimaksudkan khusus untuk mata pelajaran tertentu seperti matematika dan IPA. Karena keterampilan di matematika dan IPA itu terkait dengan keterampilan berpikir, ya. Keterampilan berpikir itu sifatnya abstrak, ya. Tapi kita ingin ketahui juga, kita ingin ukur bagaimana kemampuan bernalar anak. Nah, yang bisa dilakukan tekniknya adalah melalui tes. Hanya saja tes-tes yang dibuat atau disiapkan di sini adalah tes dalam hal penyelesaian masalah sesuai dengan konteks materi yang sudah dipahami atau dipelajari. Nah, ini Bapak Ibu teknik untuk penilaian keterampilan. Dari sekian teknik ini yang perlu dilakukan adalah Bapak Ibu menyusun instrumennya. Bagaimana instrumen penilaian untuk praktek, produk, proyek,
ataukah teknik lain itu tes. Kalau tes sudah jelas ya. Yang penting di sini praktek produk dan proyek seperti apa. Silakan Bapak Ibu baca secara mandiri. Sudah ada lengkap di bahan ajar yang sudah disediakan ya. Karena dari masing-masing tentunya berbeda. Intinya di sini buatkan rubriknya. Apa sih aspek atau komponen yang mau dinilai atau diamati pada anak terkait dengan praktek atau unjuk kerja? Keterampilan apa? Keterampilan proses seperti apa yang mau dinilai? Kemudian di produk, kriteria produk yang distandarkan itu seperti apa? Jadi rubriknya itu berisi jika memang memenuhi kriteria nilai berapa, jika belum atau kurang seperti apa. Itulah sebenarnya yang kurang lebih akan tertuang di rubrik penilaian teknik, di rubrik penilaian keterampilan Bapak Ibu ya. Silakan nanti Bapak Ibu cobakan secara lebih lanjut, secara mandiri. Nanti kita bisa bahas melalui forum diskusi. Demikian penjelasan saya untuk penyusunan instrumen penilaian ini. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.